dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia bagus. PKI! Bangsa PKI! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu komponen penting dari Perpu nomor 1 2020 yang diramaikan ada 3 hal. Satu, hak budget itu menurut Undang-Undang Dasar kita ada di DPR. Kok DPR bisa-bisanya ngasih hak budget itu selama 3 tahun kepada pemerintah? Yang kedua adalah ada pasal di situ, setiap kebijakan walaupun merugikan negara, pejabat keuangan tidak dapat dituntut secara hukum. Jadi ini aneh luar biasa, bisa-bisanya ada pasal di dalam Perpu itu yang membuat pejabat kebal hukum. Yang ketiga adalah mau cetak uang sekian ratus triliun. Dan Indonesia itu ternyata berada pada urutan keempat terburuk, kesenjangan sosialnya paling ekstrim, jurang antara kaya miskin. Ada 4 orang Indonesia, tentu namanya sudah tahu gitu. Itu ternyata kekayaannya setara atau hampir sama dengan hampir setengah penduduk Indonesia. Jadi harus pakai paspor ya. Jadi kalau kita ke Pantai Indah Kapuk itu seperti turis di negeri sendiri. Menurut pendapat saya, rupiah ini akan proses terus sampai tidak ada batasnya, kecuali kalau ada pimpinan nasional yang sangat kuat mengerti persoalan dan berani membalikkan. Kita harus bisa di bawahnya itu 300.000 misalnya. Kalau mereka memberi harga tanah 1 juta, ya kita harus bisa memberikan harga 500.000. Kalau mereka ngurus izin di sana 1 bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain seminggu, ya kita harus bisa sehari 2 hari. HTI katanya sudah dibubarkan. Kenapa sih Bu mencari kambing hitam? Raimu lo kambing hitam. Kok ono wong goblok iki? Indonesia ini hancur bukan karena HTI. Indonesia hancur bukan karena khilafah. Goblok kok aja nemen-nemen kok. Harun Masiku, Jiwasraya, EKTP, Bus Transjakarta, daging sapi, buku merah, Meikarta, reklamasi, Pertamina, migas, BUMN, bangkrut, defisit, total berapa ratus triliun uang negara ini dikorupsi, bukan khilafah yang korupsi. Kepolisian Negara Republik Indonesia tak semestinya mengulang praktek dui fungsi Tentara Nasional Indonesia era Orde Baru. Undang-Undang Kepolisian RI mengatur, anggota Polri baru dapat menduduki jabatan di luar kepolisian bila sudah pensiun atau mengundurkan diri. Tapi kini, sejumlah perwira aktif kepolisian malah ditempatkan pada jabatan sipil. Apa saja? Ada yang punya jabatan di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja,
juga kementerian badan usaha milik negara. Beberapa di antaranya merangkap jabatan menjadi komisaris perusahaan plat merah yang tak ada sangkut pautnya dengan kepolisian. Tak heran, dengan banyaknya perwira kepolisian mengisi jabatan strategis, muncul olok-olok semacam negara kepolisian Republik Indonesia. Pada era Jokowi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang dulu dibentuk karena kepolisian dan kejaksaan dianggap gagal memberantas korupsi pun diisi perwira tinggi polisi aktif. Pemerintah seharusnya menuntaskan reformasi kepolisian, bukan membuyarkannya dengan mengirim polisi masuk ke jabatan-jabatan sipil. Masuknya mereka ke berbagai lembaga mengindikasikan pemerintah cenderung menggunakan polisi sebagai instrumen kekuasaan. Kita tahu Pak Novel aja udah nggak peduli, matanya buta karena udah bertahun-tahun. Jadi yang bahaya hari ini, tuntutan jaksa itu adalah air keras baru buat mata publik, buat mata keadilan. Nah itu yang kita mau halangi, supaya jangan mata publik jadi buta karena tuntutan jaksa yang irasional itu. Jadi itu sebetulnya. Saya nggak tahu apakah akan terjadi seperti apa ke depannya, tapi saya melihat bahwa akan menyulitkan beliau. Dan saya pikir ini kita sudah jadi kerajaan, Pak Jokowi jadi raja, ada Perdana Menterinya Pak Luhut gitu ya, ada Ibu Surinya Ibu Mega. Itu yang terjadi sekarang. Dan kita harus mengkonter sebagai pendukung Jokowi. Forum Mujahid Tasikmalaya sudah menyampaikan laporan kepada Polres Kota Tasikmalaya tentang dugaan penghinaan yang dilakukan oleh saudara Denny Siregar, yang sudah tadi disampaikan sudah beberapa kali lolos, walaupun sudah dilaporkan 8 kali ke Mabes Polri. Ini saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Kau pikir saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitannya di mau rapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Pasti dong. Kalau harga minyak dunia turun, mestinya, seharusnya harga BBM dalam negeri harus turun. Dan ini penurunannya amat sangat besar. Ya, makanya kepentingan kita semua agar urban spending bisa meningkat. Untuk meningkat kan mustahil penerimaan pajaknya pasti turun. Cara yang paling gampang adalah karena minyak dikendalikan oleh pemerintah sesuai dengan kemauan konstitusi. Pemerintah sekarang berkewajiban melihat ini secara lebih makro. Berat menurunkan. Ini kepentingan makro ini. Bupati gak konsisten, gak punya inovasi. Jam 3 sore di Kabupaten Bekasi, gak ada PSBB. Ngomong kosong semua itu, bubarin PSBB di Kabupaten Bekasi. Rekan-rekan sekalian, kita melihat permasalahan di masa pandemi seperti ini, akan mahasiswa semakin menurun. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, kami dari BEM seluruh Indonesia mengajak bahwasannya jangan melihat permasalahan di negara ini di masa pandemi bukanlah pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu kami mengajak bahwasannya surat aksi pada tanggal 16 Juli 2020 untuk sepakat menolak Omnibus Law. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law. Apel siaga Ganyang Komunis 5 Juli 2020 segera dimulai. Yang paling mahal adalah kalimat tauhid, lebih dari dunia beserta isinya. Sekalipun bumi emas, tetap la ilaha illallah itu yang paling mahal bagi setiap muslim muslimah. Hentikan segala kemunafikan dan kezaliman agar rakyat tak semakin geram. Jangan menentang kemarahan rakyat. Jangan menentang kemarahan rakyat. Kabar yang cukup menarik berkaitan dengan hasil pemilihan presiden tahun 2019 yang sempat disengketakan di Mahkamah Agung, dan gugatan ini diajukan oleh Ibu Rahmawati dan kawan-kawan. Dan dari 3 ketentuan tadi, kalau kita cermati sebenarnya harusnya Jokowi tidak memenuhi ketentuan itu karena dia kalah di Sumatera Barat. Ada 13 provinsi yang kalah, dan kemudian 2 provinsi Jokowi hanya memperoleh suara
sekitar 14%. Kecuali jadi Jokowi hendaklah pakai konsep tahu diri seperti pendulu-pendulunya. Dia legowo dalam konteks dilengserkan oleh DPR. Jadi ini satu bukti orang-orang presiden-presiden kita sebelum itu tahu diri. Nah sekarang semua orang udah tahu ini pemilu curang dan betul-betul, dan banyak yang udah mati, 522 orang mati, tapi Jokowi hanya mengatakan biarin aja, itu kan sudah takdir. Katanya apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, hanya ada satu kata: lawan! Indonesia, negara kesatuan atau negara kekuasaan, bersama para tokoh nasional. Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, lebih dikenal dengan Din Syamsuddin, lahir dan besar di Sumbawa, NTB. Intelektual dan ilmu agama yang dimilikinya tidak saja mengantarnya tampil di pentas nasional dan internasional, tapi juga malang melintang di dua organisasi Islam terbesar di Nusantara, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Mantan ketua MUI dan ketua Muhammadiyah ini dikenal sebagai tokoh yang sangat pluralis dan toleran terhadap agama lain, namun sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Haikal Hasan, lahir dan besar di Jakarta. Sosok ustadz yang lebih akrab dipanggil Babe Haikal ini dikenal humoris dan selalu tampil dengan topi khas serta kacamata hitamnya. Babe Haikal kerap mengkritisi kinerja dan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga dipandang berseberangan dengan penguasa. Fadli Zon, anak asli Minangkabau tapi lahir di Jakarta dan menghabiskan masa kecilnya di Bogor. Penerima penghargaan mahasiswa berprestasi UI ini membuktikan keilmuannya pasca kuliah sebagai aktivis dan intelektual. Terjun dalam dunia politik melalui Partai Gerindra, Fadli sempat menjadi wakil ketua DPR RI dan beberapa kali sekaligus merangkap sebagai pelaksana tugas ketua DPR RI. Selalu kritis terhadap pemerintah sekalipun partainya Gerindra telah ikut bergabung dengan penguasa. Mardani Alisera, anak Betawi kelahiran Jakarta ini memulai karir politiknya dengan PKS sejak masih kuliah di Malaysia sambil menyelesaikan pendidikan S2-nya. Meniti dari bawah, saat ini Mardani menjadi salah satu ketua DPP PKS, selalu vokal mengkritisi kebijakan pemerintah. Mardani dikenal sebagai politisi yang disenangi dan disegani oleh kawan maupun lawan politiknya. Rocky Gerung, lahir di Manado. Anak asli Kawanua ini dikenal sebagai seorang filsuf, akademisi, intelektual publik, dan salah satu pengamat politik handal Indonesia. Kritikan dan komentar Rocky kepada penguasa tidak pernah sepi, selalu tajam dan kontroversi. Acara yang diadakan secara online melalui Zoom webinar ini dimoderasi oleh wartawan senior Hersu Beno Arif pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 10 Eastern Time waktu New York dan sekitarnya atau pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Forum Tanah Air adalah komunitas gagasan yang berupaya menyumbang pikiran semata-mata karena kecintaan kepada tanah air demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kita ingin memahami tanah air secara apa adanya dan berupaya memajukan negeri ini dengan segala daya. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.